Apa-apa wis. Wis live ta iku. Iya gak apa-apa. Tep. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Tapi kita melanjutkan ngaji kitab Yaquntun Nafis ala madzhabil Imam Ibnu Idris rahimahullah taala. Dan kita akan membahas sebuah pembahasan. Kita rata gak ketok? Ya rata geser gak apa? Geser gak apa nang rata. Enggak ana gak apa. Bisa. Nah. Bisa. Kita insyaallah akan membahas tentang masalah waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk apa? Untuk sholat. Hukum asalnya di semua waktu, di sepanjang waktu kita diperbolehkan untuk sholat. Ini hukum asal. Tapi ada beberapa waktu yang kita tidak boleh untuk sholat. Nanti kita jelaskan kapan saja. Tapi kita ingin jelaskan dulu sholat apa yang nggak boleh dan sholat apakah itu semua sholat ataukah ada batasan waktu tertentu. Ya. Apakah ada batasan waktu tertentu? Jadi kita jelaskan dulu di sini. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya sholat sunnah dan hubungannya dengan waktu terlarang sholat. Ya. Jadi saya sampaikan. Nah, kapan saat waktu terlarang sholat? Nanti kita akan ketahui. Kita akan baca setelah menjelaskan ini. Sholat sunnah dalam masalah ini terbagi menjadi dua. Terbagi apa? Menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah yang punya sebab tertentu. Ini sholat wajib jelas, sholat wajib masih waktu terlarang dia jenenge wajib ya nggak mungkin terlarang kan. Dia harus dikerjakan. Tapi di sini kalau dia punya sebab tertentu, kalau dia sholat sunnah dan dia punya sebab tertentu. Jadi sholat sunnah terbagi dua, ada punya sebab tertentu, yang kedua punya waktu tertentu. Kita bahas yang punya sebab tertentu dulu. Sholat sunnah ketika dilihat dia punya sebab tertentu. Maka dari masalah sebab sholat sunnah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada sholat sunnah yang sebabnya mendahului sholat. Jadi sebabnya apa mendahului sholat? Jadi misalkan gini, ada sholat sunnah, hal ini disunahkan kalau ada sebab tertentu. Dan sebabnya ini harus dilakukan dulu sebelum melakukan sholat. Contoh, qadha sholat sunnah. Para ulama menyampaikan, sholat sunnah kalau dia memiliki batas waktu tertentu. Seperti apa? Sholat sunnah rawatib. Qobliyah misalkan. Qobliyah duhur misalkan. Qobliyah duhur ini ya dilaksanakan punya waktu tertentu. Apa itu? Yaitu sejak masuknya waktu duhur sampai melaksanakan sholat duhur. Ini wis sholat duhur, maka dia kan nggak ada waktu qobliyah. Sudah habis. Tapi diperbolehkan untuk diqadha. Diperbolehkan untuk apa? Diqadha. Maka apa sebab yang melatar belakangi sholat sunnah qadha ini? Karena dia terlewat sholat sunnah pada waktunya, kan itu. Maka ini sholat sunnah yang sebabnya mendahului sholatnya. Seperti apa? Qadha sholat sunnah. Yang lebih jelas tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang dilakukan. Sebabnya apa? Masuk masjid. Kan mungkin mau nang jawab masjid terus sholat sunnah tahiyatul masjid. Enggak mungkin. Maka dia harus masuk masjid dulu, baru apa? Tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah wudhu. Apa sholat sunnah wudhu? Sholat sunnah wudhu itu adalah sholat sunnah dikerjakan setelah orang itu melakukan wudhu. Disunahkan sholat 2 rakaat. Maka sebab sholat ini apa? Sebab sholat ini yaitu wudhu. Nah kalau orang belum wudhu, nggak mungkin dia sholat sunnah ini. Maka sebabnya itu muncul sebelum apa? Sholat. Termasuk juga sholat istisqa. Bagaimana itu? Orang sholat istisqa itu apa sebabnya? Kan hujan. Iya kan? Kekeringan, bukan cuma nggak ada hujan, tapi apa? Kekeringan, nggak ada air, kekurangan air. Sebab sholat istisqa itu adalah kekurangan air. Maka di sini sebabnya harus muncul dulu. Baru orang sholat istisqa. Kan nggak mungkin orang ya belum kekeringan tapi sudah sholat istisqa, nggak boleh. Termasuk juga apa? Sholat sunnah tawaf. Nah, ya apa sholat sunnah tawaf itu?
Termasuk sholat sunnah yang disunahkan adalah ketika orang sudah selesai sholat, sudah selesai tawaf, disunahkan sholat 2 rakaat. Maka sholat sunnah ini disebut sholat sunnah tawaf. Kenapa disebut sholat sunnah tawaf? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah apa? Setelah tawaf. Maka kalau orang belum tawaf, maka ya nggak ada kesunahan sholat sunnah tawaf. Ya, maka ini sholat sunnah yang sebabnya mendahului sholatnya. Disebut dengan Dhatus sababil mutaqaddim. Ya, basa kitabe. Salat sunnah yang memiliki sebab mendahului salatnya. Kalau salat sunnah yang bagian ini sebabnya mendahului salatnya tidak dilarang meskipun di waktu terlarang. Enggak terlarang meskipun di waktu terlarang. Yang kedua, salat sunnah sebabnya bersama dengan salatnya. Barengan. Sebabnya apa? Bersama dengan salatnya. Misal apa? Dimisalkan oleh para ulama sholat gerhana. Sholat gerhana itu adalah sholat yang memiliki sebab. Apa sebabnya sholat ini? Terjadi gerhana sebabnya. Maka sholat sunnah ini sebabnya bersama dengan sholatnya. Dalam artian, kalau sebabnya belum muncul, apakah disunahkan sholat gerhana? Kalau sudah habis sebabnya nggak ada, apakah tetap disunahkan? Enggak. Maka sholatnya harus dikerjakan beserta dengan sebabnya. Yang kedua, ini sebagian ulama menyampaikan, termasuk sholat sunnah yang disunahkan adalah sholat sunnah ketika terjadi fenomena alam yang jarang terjadi. Misalkan gempa bumi. Itu jika memungkinkan, maka disunahkan untuk sholat sunnah ketika itu. Jika memungkinkan. Atau mungkin fenomena yang lain. Selama tidak membahayakan jiwanya loh ya. Ini membahayakan jiwa kak, yo nggak sholat sunnah. Misalkan apa? Tsunami. Wah ya yo Melayu, ketok ono tsunami nang karepe yo Melayu aja sholat sunnah. Makanya akan akan diece ambek wong-wong sing mengandalkan logika. Oh, encane wong Islam gak logis enggak. Kita sampaikan penjelasannya. Maksudnya para ulama itu adalah sholat ketika terjadi fenomena alam seperti gempa, zilzal dan semacamnya. Itu adalah ketika tidak memudaratkan kepada dirinya. Dan memungkinkan untuk sholat ketika itu silakan sholat. Nah, jika memudaratkan pada dirinya atau tidak memungkinkan ya nggak usah sholat. Gitu. Nah, ini juga dilakukan ketika sebab itu terjadi. Apa sebabnya? Ya fenomena alam yang jarang terjadi. Yang jarang terjadi. Ya. Kalau sudah biasa terjadi ya nggak usah. Misalkan apa udan. Nah, udan biasa terjadi. Ya. Misalkan apa gunung meletus. Itu fenomena yang jarang terjadi. Nah, kita lihat kira-kira nyampe ke ini enggak? Ya, kira-kira nyampe sini enggak? Kalau nggak nyampe ya, kita bisa silakan sholat dua rakaat ya, nggak ada masalah. Karena fenomena itu. Nah, ini sholat sunnah yang dia dikerjakan bersama dengan sebab. Jadi sebabnya mendampingi sholat. Maka untuk sholat sunnah yang kedua ini tidak dilarang juga. Mau waktu kapanpun, nggak ada waktu terlarang, jelas sama sekali. Yang ketiga, sholat sunnah sebabnya setelah sholat. Setelah sholat sunnah. Jadi dia sholat sunnah. Sholat sunnah ini dikerjakan karena ada sebab tertentu. Nah, sebabnya ini baru dilaksanakan kalau sholatnya selesai. Nah, apa yang masuk dalam ini? Yang pertama, sholat istikharah. Istikharah itu kan artinya kan meminta bantuan untuk memilih sesuatu. Para ulama mengatakan, sholat istikharah ini adalah sholat, kemudian setelah sholat, dia membaca doa istikharah. Kan ada doa istikharah. Ya, doa istikharah. Kita katakan, sholat ini sebabnya apa? Sebabnya adalah istikharah. Nah, kapan istikharah terjadi? Ketika dia berdoa. Itu istikharahnya di situ. Allahumma inni astakhiruka wa Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka dan seterusnya. Doa istikharah itu. Jadi duduk sholat terus mari enggak. Tapi doa sholat istikharah caranya sholat terus doa istikharah. Nah, maka sebabnya adalah dia istikharah. Istikharahnya ini baru terjadi, baru dilakukan kapan? Apakah sebelum sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Ya, maka sebabnya baru terjadi setelah sholat dilakukan. Maka ini sholat sunnah sebabnya setelah sholat selesai. Yang kedua, sholat sunnah ihram. Nah, gimana sholat sunnah ihram? Wong nek kate haji atau umroh, kan mesti ganti baju ihram ya. Nang wani Madinah, nang dia. Nah, ketika orang
sebelum berihram. Maksudnya yang disebut ihram ini adalah niat. Niat untuk haji, niat untuk budal. Dalam artian ketika orang biasanya ya amaliyahnya ketika sudah sampai mikot. Ngerti mikot dulu ya. Mikot itu tempat untuk ihram, start ihram. Nama dina apa? Nang fikih haji kita bahas. Ketika orang mau start untuk ini, dia mandi terus ganti kelambi umroh gitu loh, kelambi ihram, ganti kelambi itu. Terus setelah itu disunahkan sholat. Setelah sholat baru dia ihram. Ihramnya apa? Dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Utawa labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kula niat badi umroh. Itu baru. Nah, ini namanya ihram. Ini namanya ihram. Ihram itu mengucapkan itu tadi. Nah, disunahkan sebelum mengucapkan itu apa namanya? Astagfirullah. Afan. Si. Sholat sunnah. Oh ya, disunahkan afan, disunahkan setelah sholat kemudian baru melaksanakan. Jadi habis ganti baju, sholat dulu baru apa? Sholat sunnah sebabnya setelah sholat selesai. Oh iya benar, sholat dulu. Kok sholat dulu sih? Ihram dulu, ganti baju, kemudian sholat, kemudian ihram. Jadi yang disebut ihram itu bukan ganti bajunya ya, itu ganti baju. Yang disebut ihram itu adalah mengatakan labbaik Allahumma ikmang. Itu ihramnya. Nah, tapi ada sholat sunnah yang disunahkan sebelum mengucapkan itu. Sebelum mengucapkan. Ini kan berarti sholatnya sebelum apa? Sebelum sebabnya. Kan sebelum mengucapkan itu kan. Berarti ini sholat sunnah sebabnya setelah sholat selesai. Setelah sholat baru ihram. Maka kalau orang sholat sunnah yang ini, yang ketiga, maka dilarang di waktu terlarang. Dilarang, nggak boleh. Yang ketiga, sholat sunnah dan dia nggak punya sebab apapun. Ya, kenapa Ustaz? Nggak ada sebab. Ya, mau sholat. Ya, mau mlebu masjid misalkan, sholat sunnah. 2 rakaat salam, nambahi mana sholat sunnah. Ketika ditanya, lu sholat sunnah apa? Wis sholat sunnah pokoknya. Apakah boleh? Boleh. Termasuk dalam sholat sunnah ini adalah sholat sunnah sebagian ulama ya, sebagian ulama. Tapi kalau di kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i aku jarang ngrungokno iki. Tapi di sebagian kitab fikih disebutkan sholat sunnah intidhar Jumat. Mlebu masjid sholat sunnah sampai mulai khutbah. Sebagian ulama membahas ini, sholat sunnah intidhar. Maka kalau misalkan memang ada sholat sunnah intidhar, masuk masjid sholat sunnah sampai khutbah, maka ini bisa masuk sholat sunnah mutlak. Masuk sholat sunnah apa? Mutlak. Ya. Maka ini juga ketika waktu apa? Waktu terlarang, maka ini dilarang apa? Dilarang dilakukan. Nah, sekarang kita geser. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang punya waktu tertentu. Sholat sunnah yang punya apa? Waktu tertentu. Jadi dia punya bukan karena sebab tertentu, tapi apa? Waktu. Ada waktu tertentu. Nah, ini banyak. Sholat sunnah dengan waktu terbatas. Waktu tertentu itu maksudnya waktu terbatas. Ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Itu jenengnya apa? Waktu tertentu. Maka di sini banyak sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah itu loh. Sholat witir. Kan waktu tertentu kan. Sholat tahajud waktu tertentu kan. Sholat duha waktunya tertentu. Sholat id waktunya tertentu. Ya. Sholat id itu waktunya dari setelah sholat subuh. Itu waktu sholat id ya. Dari terbitnya matahari, salat id itu. Dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur, itu waktunya salat id. Jadi misalkan aku tak salat id kapan? Mari zuhur gak iso. Nggak bisa. Ya, maka kalau orang yang tidak bisa salat id karena udzur tertentu, sehingga apa? Sehingga dia masuk zuhur di tanggal 1 Syawal misalkan, terus kurung salat, boleh diqadha besok. Tapi waktu ini kudu gak oleh lewat zuhur. Karena waktu zuhur itu sudah habis salat id. Maka sholat id ya punya waktu tertentu. Atau sholat awabin. Nah ini sebagian dalam fikih Syafi'i ini disebutkan ini biasanya. Sholat awabin itu ada 2 kemungkinan. Sholat awabin ada yang disebut untuk sholat duha. Itu juga disebut sholat awabin. Ada juga sholat awabin disebut untuk sholat sunnah antara maghrib isya. Ada satu hadis yang didoifkan oleh sebagian ulama, tapi para fuqaha menyampaikan ini boleh diamalkan. Yaitu sholat sunnah antara apa? Maghrib dan isya, ya. Jadi sholat sunnah sampai adzan isya, sampai waktu isya. Gitu.
Itu sholat sunnah awabin. Terus sholat tarawih, kan ada waktu tertentu. Ini waktunya jelas antara maghrib isya. Ini sholat tarawih jelas. Maka kalau sholat sunnah punya waktu tertentu, maka tidak dilarang. Jadi sebenarnya ketika kita membahas waktu terlarang ini, yang terlarang cuma di sini. Yang terlarang cuma di sini. Paham ya sampai sini ya? Kalau yang ini nggak terlarang, kalau yang ini nggak terlarang, kalau yang ini nggak terlarang. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tidak menyengaja menunggu-nunggu waktu terlarang. Tapi nek kate nglakoni sholat, njane disengaja, tak tunggu waktu terlarang, maka sholat apapun nggak boleh. Kenapa? Karena itu koyok ngelawan syariat. Ngelawan syariat wis ditutupi iki gak oleh, tapi tak anteni babano. Aku wis ngaji fikih. Ya kan koyok-koyok fikih di atas daripada syariat. Padahal fikih itu untuk memahami syariat, duduk ngelawan syariat. Maka semua sholat ini bisa jadi terlarang kalau sengaja nunggu-nunggu waktu terlarang. Tapi kalau nggak menunggu-nunggu, maka secara asal yang terlarang ini. Misalkan sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang, apakah boleh? Boleh, sah. Sholat sunnah wudhu boleh, istisqa boleh, sholat sunnah tawaf boleh, dan seterusnya. Sekarang kita baca di kitab. Allah musta'an. Jono ya. Sekarang kita baca kagak kedengeran nah? Kagak kedengeran, kurang deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. As-salatul muharramatu. Salat yang diharamkan min haitsul waqti, dari sisi waktu. Maksudnya adalah waktu yang diharamkan untuk salat. Beliau mengatakan qala tahrumu, haram hukumnya. As-salatu, salat allati yang la sababa, tidak ada sebab laha untuk salat itu. Jadi diharamkan. Ya. Yang enggak ada sebab. Au atau laha, dia memiliki sababun sebab. Tapi apa? Mutaakhirun, yang datang terakhir. Mutaakhirun yang terakhir. Maksudnya adalah sebabnya baru ada setelah sholat. Maka ini yang diharamkan. Makanya di sini saya sebutkan dari 4 jenis sholat hubungannya dengan sebab, yang diharamkan cuma 2. Yaitu ketika sholat sunnah nggak ada sebab, atau sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Ya. Baik. Adapun yang lain, hukum asalnya diperbolehkan. Tapi beliau menyebutkan syarat. Apa syaratnya? Fi ghairi, di selain harami Mekah, tanah haram di Mekah. Maka kita sampaikan, kalau sholatnya dikerjakan di tanah haram, sholat apapun boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Secara mutlak, sholat apapun. Ya. Jadi ini baru terlarang kalau misalkan di luar tanah haram. Dan itu pun terbatas untuk 2 jenis sholat sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu terlarang? Ya, tadi kan kita bahas ya waktu terlarang ini. Pertanyaannya, kapan waktu terlarang itu? Beliau mengatakan, waktu terlarang fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Waktu pertama, waktu tulu'i syamsi, waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari. Hatta hingga tartafi'a, meninggi, qadra rumhin, seukuran tombak. Nah, qadra rumhin atau seukuran tombak ini para fuqaha menyampaikan, matahari sejak terbit sampai meninggi seukuran tombak, itu perkiraannya adalah 4 derajat dari ufuk. Berapa tingginya? 4 derajat dari ufuk. Jadi qadra rumhin itu adalah 4 derajat dari ufuk. Nah, masalahnya 4 derajat niku pinten, Ustaz? Enggak iso ngitung. Ya. Nah, 4 derajat dari ufuk, para ulama menyampaikan 1 derajatnya itu membutuhkan kurang lebih 4 menit. 1 derajatnya kurang lebih membutuhkan berapa? 4 menit. Jadi kalau 4 derajat dari ufuk itu berarti pirang menit? 4 ping 4 16.
Berarti kurang lebih sejak matahari terbit sampai 16 menit kemudian itu baru apa? Baru dibolehkan sholat. Baru keluar dari waktu yang terlarang. Jadi 16 menit setelah apa? Tulu. 16 menit setelah tulu. Ini waktu pertama ya, sejak terbitnya matahari sampai apa? Sampai 16 menit kemudian. Ya. Yang kedua, wa waktul istiwa, dan waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa? Waktu istiwa itu adalah waktu ketika matahari 90 derajat. Itu waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu ketika matahari tepat 90 derajat. Ya, 90 derajat dari posisi ufuk, garis ufuk. Makanya ya tepat di atas kepala kita itu waktu istiwa. Dan waktu istiwa ini sangat sebentar sekali, hanya beberapa detik. Hanya beberapa detik. Tapi meskipun begitu tetap ini waktu terlarang. Tapi apa? Fi ghairi yaumil jum'ah, di selain waktu Jumat. Dalam artian kalau misalkan orang sholat Jumat ketika takbiratul ihram kok pas waktu istiwa, ini tetap boleh dan sah. Kalau hari Jumat saja, tapi selain hari Jumat nggak boleh dan juga tidak sah. Ya. Taib. Hatta tazula, hingga matahari apa? Bergeser. Tazula itu zawal, bergeser ke barat. Dan itu cuma sebentar sekali. Ya. Waktu ketiga, wa waktul isfirari, dan waktu menguningnya. Waktu isfirar itu waktu menguning matahari. Hatta taghruba, hingga tenggelam matahari. Maksudnya adalah ketika sudah muncul mega kuning di ufuk. Ya, mega kuning apa di ufuk barat. Jadi mari asar tapi sing rada suwe kan biasanya metu mega kuning. Nah, waktu itu nggak boleh sholat. Itu waktu terlarang. Sampai apa? Sampai tenggelam. Iya. Waktu keempat, wa ba'da fi'lil asri, dan setelah sholat asar. Fi'lil asri itu adalah melaksanakan sholat asar. Hatta taghruba, hingga waktu maghrib. Ya. Jadi setelah asar sampai waktu maghrib. Yang terakhir yang kelima, wa ba'da fi'lis subhi, dan setelah melakukan sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh hukum asalnya apa? Tidak boleh sholat, hukum asalnya. Tapi bisa jadi dia melakukan sholat-sholat yang diperbolehkan, misalkan apa? Tahiyatul masjid, ya, dan semacamnya. Hatta apa? Hatta tatlu'a, hingga terbit matahari. Maka ini adalah 5 waktu sholat atau 5 waktu yang dilarang untuk apa? Sholat. Dan kita sudah jelaskan tadi mana yang dilarang di waktu-waktu ini dan mana yang diperbolehkan, ya. Dan kita sampaikan kalau misalkan memang diniati menunggu waktu terlarang, maka ini mutlak dilarang. Sekarang kita baca juga pembahasan berikutnya, yaitu syarat wajibnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, syurutu wujubis sholati, syarat wajibnya sholat. Ria arek Madin wis teko. Kakek tok. Oh, arek Madin mari maghrib ya? Oh enggak situ Ria. Afan ya Allah. Ya, tak ganti waktunya ya. Mari maghrib ya. Nyantai nih ya. Biasanya kupuh. Doa arek Madin. Tep ya, Madin mari maghrib. Tetun dimang. Syurutu wujubi sholati, syarat wajibnya sholat sitatun ada 6. Nah, sekarang kita bahas syarat wajib. Ya, sebelumnya kita sudah bahas syarat sah sih. Terus bahas syarat sah tak gurung ya? Terus aku sih, oh gurung ya. Gurung, kita cuma bahas waktu sholat. Hah? Kurang bab kas. Baru mari rukun ya, terus baru syarat sah ya. Mari rukun ya. Habis rukun, kemudian setelah itu syarat sah ya. Oh iya, syarat sah. Nah, sekarang syarat wajib. Apa yang dimaksud syarat wajib? Yang dimaksud syarat wajib di sini adalah ketika terpenuhi syaratnya, maka dia wajib sholat. Kita tidak sedang membicarakan sah atau enggak sah, tapi wajib. Kalau ketika terpenuhi maka wajib sholat.
Engko sah gak sah urusan meneh. Ono syarat sah. Bedo. Kita bicara tentang orang wajib sholat. Maka syarat wajib sholat ada 5. Ada 6. Yang pertama Pak, al-Islam. Orang Islam. Maka orang kafir tidak wajib sholat. Ya. Tapi ada satu masalah, bagaimana kalau misalkan dia mu'alaf. Apakah dia harus mengkodok di masa kafirnya atau tidak? Maka para ulama menyampaikan, ketika orang itu mu'alaf, masuk Islam, dan dia aslinya kafir, maka dia nggak perlu mengkodok. Dia tidak perlu apa? Mengkodok. Tapi kalau sebelumnya murtad, dia sudah pernah masuk Islam ini, terus habis itu dia murtad, 10 tahun misalkan, terus masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam, dia disuruh mengkodok sholat selama 10 tahun itu. Sebagai apa? Hukuman. Sebagai hukuman. Ya, itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Ya, jadi tapi hukum asalnya kalau orang itu orang kafir asli, maka dia nggak ada kewajiban apa? Sholat. Yang kedua, wal bulugu. Bulugi apa? Balik. Yang kedua dia balik. Maka anak yang belum balik secara asal tidak ada kewajiban sholat. Tapi perlu kita ketahui nanti ketika kita bahas syarat sah, balik itu nggak masuk syarat sah. Dalam artian bisa jadi anak belum balik, dia sholat dihukumi sah. Misalkan Saharis, Ishak, arek-arek cilik misalkan belum balik. Tapi dia sholat, wudhunya bener, sholatnya bener, ngoco al-fatihah, tasyahud akhir ya bener. Ya, kita katakan sholatnya sah, dia dapat pahala, tapi gak wajib sholat. Makanya tadi kita sampaikan, ini berbeda dengan pembahasan sah gak sah. Membahas apa wajib nggak wajib. Maka kalau berbicara masalah wajib nggak wajib, maka balik menjadi syarat wajib. Maka anak belum balik tidak wajib sholat. Tapi ketika anak sudah berumur 7 tahun, wali daripada anak itu wajib, sing wajib wali ini itu anak, wajib bagi wali untuk memerintah anak itu sholat. Ketika anak sudah umur apa? 7 tahun. Sudah mulai dilatih untuk sholat di situ. Ya, sampai kapan? Sampai anak itu balik. Sampai anak itu apa? Balik. Ya. Maka secara asal, kalau anak itu sudah balik, sudah lepas tanggung jawab kewajiban daripada orang tua untuk memerintahkan sholat, karena sudah apa? Ada pelatihan sejak sebelum balik. Umur 7 itu. Ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, wal aklu, dan berakal. Dan apa? Berakal. Maka secara asal, orang yang tidak berakal, tidak ada kewajiban apa? Sholat. Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak boleh? Ya, orang gila. Orang gila nggak ada kewajiban sholat. Ya, orang gila tidak ada kewajiban sholat. Ya. Nah, Ustadz, ya nopo kalau misalkan gilanya kambuhan? Kadang gila, kadang enggak. Kambuhan. Ya, apakah dia mengkodok sholatnya? Maka kita lihat, ketika orang gila itu sadar. Ketika orang gila itu apa? Sadar. Ketika dia sadar di waktu tertentu, maka dia laksanakan sholat itu. Misalkan, dia sadar di waktu duhur, maka dia harus melaksanakan sholat duhur. Dia harus melaksanakan sholat duhur. Ya, loh. Terus habis itu kambuh lagi, Ustadz. Maka kita sampaikan, kalau dia sadar, kemudian kambuh lagi, dan dia mendapati waktu yang cukup untuk sholat di waktu sholat itu, maka nanti ketika sadar, dia qadha sholat itu. Misalkan, dia sadar jam 1. Jam setengah 3, kambuh. Tapi dia belum sholat duhur. Ini kan belum waktu masuk asar ya. Ya. Tapi dia kan dari jam 1 sampai setengah 3, itu kan ada kemungkinan untuk bisa sholat. Maka kalau dia nanti sembuh lagi, dia qadha sholat itu. Karena dia masuk di dalam waktu sholat itu dengan kondisi yang cukup untuk melaksanakan sholat, tapi kok gak sholat. Maka dia qadha nanti. Ya, nah ini dia qadha. Itu orang gila. Termasuk juga yang hilang akal adalah orang yang pingsan. Orang yang pingsan, ya. Maka orang pingsan misalkan, selama pingsannya benar-benar belas tidak mendapati waktu sholat. Contohnya apa, Ustaz? Misalkan
Dia menjalani operasi misalkan jam 1 malam dibius. Baru bangun jam 8 pagi. Tanya, apakah dia mendapati waktu sholat subuh? Tidak. Awal mengatakan dia nggak wajib qadha. Kenapa? Karena dia memasuki waktu subuh dari awal sampai akhirnya dalam kondisi nggak punya akal. Kecuali kalau dia sempat mendapati waktu itu dalam kondisi punya akal. Misalkan dia nanti operasi jam 1. Dia masuk waktu zuhur, terus dia nggak sholat. Langsung digeledek nanggone ruang operasi, terus dibius. Dia pingsan. Bangun-bangun asar. Ya. Apakah dia mengqadha sholat zuhur? Ya iya. Tadi soalnya apa? Sudah sempat masuk waktu zuhur. Dalam kondisi wajib sholat. Itu ya. Baik. Kemudian berikutnya, Dimang. Islam, balik, akal. Yang keempat apa? Wan naqa, dan suci minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Maka wanita haid dan nifas tidak wajib sholat. Bukan cuma gak wajib, ya gak sah bisa. Dia nggak wajib, ya nggak sah. Ya. Maka kalau ada wanita haid, dia sengaja sholat, padahal dia tahu, maka haram hukumnya. Haram hukumnya kalau dia tahu itu haid. Ya. Atau dia tahu itu apa? Nifas. Yang kelima, wabulu gudda'wati, dan telah mencapai dakwah. Maksudnya apa? Dakwah Islam sudah masuk ke dia. Maksudnya dakwah mengajari kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka kalau misalkan ada orang yang dia masuk Islam, tapi mungkin masuk Islamnya karena kepaksaan, karena mungkin diancam, kudu masuk Islam, kudu syahadat. Ya wis ampun syahadat. Terus ditinggal nyengkreh ambek wong Islam mang. Kurang diajari nih Islam itu lapo gitu. Gak ada jelas. Tadi wis syahadat tak wis mari. Syahadat wis mari. Maka dia nggak tahu. Akhirnya dia mungkin selama 1 tahun 2 tahun nggak sholat karena nggak tahu. Dikira Islam ya nggak ada sholat, nggak ada apa. Podo kayak sadurunge. Cuma bedanya statusnya jadi Islam. Kemudian 1 tahun kemudian baru datang dai disampaikan. Pun nate syahadat Pak, sampun. Pun sholat niku nopo? Loh. Berarti syahadatnya kapan Pak? Dia setahun kepungkur. Loh niku berarti selama setahun jenengan mboten sholat, nggak sholat. Apakah dia wajib mengqadha? Tidak. Kenapa? Karena secara asal dia nggak tahu blas kalau ada kewajiban sholat. Dan ini jarang terjadi. Jarang terjadi kecuali wong sing uripe nang gunung, pucuk gunung, ket lahir misalkan. Terus tiba-tiba masuk Islam, syahadat. Ya. Ya. Kemudian dia masuk Islam misalkan. Ya, kemudian tapi dia nggak tahu apapun terus ditinggal pergi sama ini kan. Bisa jadi. Ala kulli hal. Jadi syarat apa? Syarat yang kelima adalah sampainya dakwah. Dakwah mengajari tentang sholat. Yang terakhir, wasalamatul hawas, dan keselamatan. Salamah itu keselamatan. Al-hawas. Al-hawas di sini bisa kita maknai indra penglihatan dan pendengaran. Indra penglihatan dan pendengaran. Jadi keselamatan dalam indera penglihatan dan indera pendengaran. Ya. Baik. Maka di sini para ulama menyampaikan ini untuk memberikan penjelasan bagi orang yang dia lahir, sejak lahir dia buta dan tuli. Sejak lahir. Sejak lahir. Kalau dia sejak lahir buta dan tuli, gak pernah sembuh sama sekali, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Kenapa? Karena dia tidak punya perangkat untuk belajar. Kalau tuli saja masih punya perangkat untuk belajar. Apa itu melihat? Jurui, gini-gini. Kalau punya pendengaran saja meskipun buta, dia masih punya perangkat. Tapi kalau buta plus tuli, dunia kayak peteng dedet. Peteng dedet kayak gak apa-apa sudah. Ini seperti gak punya dunia. Maka salamatul hawas ini untuk mengatasi tadi, menjelaskan kalau misalkan sejak lahir sudah buta dan tuli. Nah, maka bagaimana Ustadz? Kalau buta tulinya baru terjadi setelah itu.
Buta tulinya baru terjadi setelah itu. Maka dilihat. Kalau buta tulinya, buta plus tuli baru terjadi setelah itu. Kalau terjadi, ya, sebelum masa baliknya dan dia tidak belajar ketika itu, sebelum masa baliknya, maka tidak ada kewajiban. Ya, buta tulinya sebelum itu, misalkan baru buta tuli umur 4 tahun. Umur 4 tahun kan dan dia belum belajar, maka dia nggak ada kewajiban. Tapi kalau misalkan buta tulinya setelah dia balik, di situ kan dia wajib belajar kan. Secara hukum dia wajib belajar caranya sholat. Maka ya setelah itu kemudian dia nggak belajar sama sekali, terus tiba-tiba buta tuli, maka dia secara asal punya kewajiban, sehingga kalau misalkan nanti sembuh dia harus qadha. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Sudah balik, wis ngerti wajib sholat, kok gak belajar sholat. Nih, makanya termasuk pelajaran yang penting untuk dipelajari adalah fikih sholat, cara sholat. Ya, oke, mungkin ya itu. Cek sebentar. Nah, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.